Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awan Saputra. Jadi di video ini saya akan mengerjakan ujian tengah semester dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa Java. Oke, di sini ada soal yaitu menghitung usia berdasarkan kategori. Yang mana ini merupakan desain dari soal ini, dan ini adalah hasil outputnya. Ini merupakan rumus dari mencari usia, yaitu tahun sekarang dikurang tahun lahir, dan ini ada umur kategori. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi NetBeans-nya. Kita buka project, default package, new, pilih frame from. Kita akan menggunakan nama form hitung usia. Oke, kita sesuaikan sama yang seperti desain pada soal ini. Kita menggunakan sebelumnya kita set dulu layoutnya ke absolute layout, pilih blue panel. Oke, lalu set layoutnya lagi menjadi absolute layout, lalu pilih panel white border. Kita masukkan tahun lahir, usia sekarang, menggunakan label. Kita ubah fontnya menjadi 18 dan kita bold. Kita langsung copy saja. Usia sekarang. Lalu untuk bagian di sini kita gunakan text field. Kita sesuaikan. Edit teksnya kita hapus. Lalu jangan lupa untuk mengubah variabel name-nya menjadi txt tahun lahir. Oke, lalu kita tambahkan lagi panel white border di bawah. Coba menjadi kategori. Lalu selanjutnya kita tambahkan button hapus menggunakan yang namanya button glass. Ubah namanya menjadi hapus. Lalu jangan lupa kita atur di bagian titik-titik ini
ubah variabel name-nya juga menjadi label usia sekarang. Lalu yang ini ubah menjadi label kategori. Lalu di bagian button ini juga kita ubah variabel name-nya menjadi button hapus agar mempermudah saat proses pengcodingan nanti. Oke, jika sudah persis seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah masuk ke percodingan, bagian search. Di bawah ini komponen, kita masukkan void, akan saya namakan void hitung usia. Lalu kita tambahkan variabelnya. Di sini saya menggunakan integer karena data yang akan kita masukkan nanti berupa angka. Jadi sini ada tahun lahir, usia sekarang, tahun lahir, usia sekarang, dan tahun sekarang. Saya akan menambahkan variabel string untuk kategorinya karena kategori ini berupa kalimat ya, atau kata. Ini balita, anak-anak, remaja. Oke, lanjut. Kita akan menginput data ke dalam text field ini, maka kita akan menggunakan tahun lahir sama dengan integer karena variabelnya adalah integer, parse integer. Nah, di bagian sini kita sesuaikan dengan variabel name-nya, yaitu txt tahun lahir. Txt tahun lahir, lalu get text untuk menambahkan teksnya. Nah, lalu langkah selanjutnya kita akan mendeklarasikan atau menginisialisasi tahun sekarang. Jadi tahun sekarang itu adalah 2023. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan rumus untuk mencari usia. Jadi usia sekarang itu tahun sekarang dikurang dengan tahun lahir. Nah, seperti yang ada di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pengkondisian menggunakan if. Jadi jika usia sekarang itu di bawah 5 tahun, maka kategorinya adalah balita di sini. Oke. Jika di bawah 5 tahun, maka kategorinya adalah balita. Lanjut else if jika usia sekarang itu di bawah kurang dari 12 tahun, itu kategorinya anak-anak. Sama dengan anak-anak. Lanjut else if usia sekarang itu di bawah jika umur itu kurang dari 18, itu kategorinya remaja.
usia sekarang itu di bawah, lebih kurang dari 40, kategorinya dewasa. Begitu juga seterusnya, kurang dari 55 tahun itu kategorinya paruh baya. 55 sama dengan paruh baya. Nah, untuk di bagian terakhir ini di atas 55 ini itu kategorinya lanjut usia, maka di sini kita akan menggunakan else saja. Else selain daripada yang di bawah 5, di bawah 12, di bawah 18, 40, 55, itu 55 ke atas itu langsung saja kita masukkan ke dalam kategori lanjut usia. Oke, lalu langkah selanjutnya kita akan menampilkan output pada di bagian titik-titik ini, di pada bagian usia sekarang dan kategori. LBL usia sekarang itu kita set text string value of, pilih yang integer karena variabel kita itu integer. Kita isi usia sekarang. Nah, lalu selanjutnya MBL kategori set text. Nah, untuk di bagian kategori ini karena dia variabelnya itu string, maka tidak perlu menambahkan string value of karena itu kalau string itu langsung saja. Oke, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya di bagian text field ini pilih event, pilih key release. Gunanya apa? Jadi key release ini pada saat kita menginput data di dalam text field ini, maka hasilnya akan langsung muncul di bagian label sini, di bagian titik-titik ini. Oke, langsung kita masukkan void hitung usia tadi, yang ini. Oke, lalu langkah yang terakhir itu adalah kita di bagian button hapus ini kita event action perform. Untuk bagian txt tahun lahir atau text field itu kita set text menjadi kosong. Lalu LBL usia sekarang kita set text menjadi titik-titik. Lakukan hal yang sama pada label kategori, set text jadi titik-titik juga. Nah, untuk di bagian sini itu pada saat kita merunning program ini nanti, itu waktu kita mencet button hapus ini, maka di bagian txt tahun lahir di text field ini akan menjadi kosong. Label usia sekarang kembali menjadi titik-titik. Begitu juga dengan label kategori. Oke, langsung saja kita run file. Tahun lahir saya ubah menjadi warna putih karena ini kurang terlihat. Properties,
Pilih foregroundnya warna putih agar terlihat dengan jelas. Lakukan hal yang sama pada kata-kata yang lainnya. Nah, sekarang sudah terlihat dengan jelas. Jadi nah, saya memasukkan tahun lahir saya itu 2003, maka akan tertampil pada usia sekarang yaitu 20 tahun. Karena rumus usia sekarang tadi kan tahun sekarang, tahun 2023 dikurang dengan tahun lahir, dikurang 2003, jadi hasilnya yaitu 20 tahun. Nah, di 20 tahun itu masuk ke dalam kategori dewasa karena dia berusia di bawah, lebih kecil dari 40, maka kategorinya dewasa. Jadi semisal saya masukkan tahun 1967, nah itu usia sekarangnya itu 56 tahun, masuk ke dalam kategori lanjut usia karena itu di atas 55, maka lanjut usia. Begitu juga misalnya 1978, itu usianya 45 tahun, masuk ke dalam kategori paruh baya karena dia di bawah 55. Misal kita ubah menjadi 2014, itu di bawah 18 tahun, itu lebih kecil dari 18, itu lebih kecil dari 12, maka kategorinya anak-anak, sama halnya dengan 2019 di bawah 5, kategorinya balita. Nah, di button hapus itu jika kita tekan, maka ini akan hilang sesuai yang di sini, codingan ini kembali menjadi titik-titik pada label usia sekarang dan label kategori. Oke, soal pertama sudah selesai. Selanjutnya kita akan melanjutkan soal nomor 2, yaitu tentang menghitung upah lembur karyawan. Kita buat form baru, different form. Saya namakan form hitung uang lembur. Finish. Jangan lupa atur layoutnya ke absolute layout. Kita akan menyesuaikan dengan desain yang ada pada soal. Pilih panel, set layoutnya ke absolute, lalu backgroundnya kita ubah ke warna putih, lalu pilih panel lagi, nah kita ubah ke properties, pilih border, pilih title border, masukkan judulnya hitung uang lembur. Oke, close. Ubah warnanya menjadi putih.
lalu ubah lagi warna bordernya warna hitam. Kita pilih, jangan lupa ubah fontnya juga ke bold. Saya masukkan size 24. Nah, maka akan terlihat seperti ini. Sudah lumayan mirip dengan soal. Lalu masukkan label jam kerja, text field, kelebihan kerja, upah lembur. Jam kerja. Ubah menjadi warna hitam. Nah, kita boldkan dulu. Ukuran size-nya 18. Foreground-nya ubah ke hitam agar terlihat seperti ini. Jam kerja. Lalu tambahkan text field. Edit teksnya kita hapus. Jangan lupa ubah variabel name-nya menjadi txt jam kerja. Oke. Lalu selanjutnya kita tambahkan separator, itu untuk garis. Seperti ini. Kita copy saja jam kerja ini, ubah menjadi kelebihan kerja. Sudah lumayan mirip lah. Lalu kita masuk ke dalam perkodingan. Sama seperti tadi, kita tambahkan void-nya terlebih dahulu. Di sini saya akan menamakannya void hitung upah lembur. Oke. Lalu kita tambahkan variabelnya integer karena kita menggunakan variabel angka, data angka. Lalu untuk variabelnya itu ada jam kerja, kelebihan kerja, upah lembur, jam kerja, kelebihan jam kerja, upah lembur. Terus ada di soal ini ada jam normal kerja itu 8 jam per hari. Kita akan masukkan dalam variabel juga jam kerja normal. Oke. Selanjutnya kita akan menginputkan ke dalam text field ini, ke dalam jam kerja.
jam kerja sama dengan integer, karena variabelnya adalah integer. Parse integer. Variabel name-nya jangan lupa txt jam kerja. Lalu tambahkan get text untuk menambahkan teks ke dalam text field-nya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan mendeklarasikan jam kerja normalnya, yaitu 8 jam yang tadi. Kita inisialisasikan jam kerja normal itu 8. Oke, jadi selanjutnya kita masuk ke dalam bagian pengkondisian if. Jadi jika jam kerja itu lebih dari kurang dari sama dengan 8, maka itu tidak lembur. Nah, jika jika jam kerja itu kurang dari sama dengan 8, maka kita masukkan kelebihan jam kerja ini itu 0. Mengapa? Karena misal jika itu jam kerja kita itu 8 atau di bawahnya lah, di bawah ini kurang dari sama dengan 8, maka tidak ada kelebihan jam kerja atau tidak ada lembur. Jadi, maka kita tidak akan mendapatkan upah lembur ini. Oke. Selanjutnya else. Nah, kalau else ini kan kebalikan dari ini kurang dari sama dengan 8 ini kan, maka itu termasuk misal kita masukkan jam kerjanya 10, otomatis kan jam kerja normal itu kan 8. Kalau kita kerja 10 jam maka ada lembur 2 jam. Nah, di sini kita akan memasukkan kelebihan jam kerjanya itu sama dengan jam kerja dikurang jam kerja normal. Nah, sudah sesuai seperti rumus yang ada di sini. Maka selanjutnya kita masuk ke bagian upah lembur. Nah, upah lembur sama dengan, jadi jika dilihat di soal ini, upah lembur itu didapat dari kelebihan jam kerja dikali dengan uang lemburnya itu 10.000 per jam. Kelebihan kerja dikali 10.000. Oke. Selanjutnya masuk ke bagian output untuk menampilkan output di bagian titik-titik ini. Oh, maaf, sebelumnya saya belum menambahkan variabel name-nya. Kita ubah menjadi LBL kelebihan kerja sini, LBL upah lembur. Nah, lanjut. LBL kelebihan kerjanya kita set text string value, pilih yang integer, sesuaikan dengan variabelnya. Itu kelebihan jam kerja.
Oke, lalu LBL upah lembur. Save text lagi, string value of, pilih yang integer, masukkan upah lembur. Nah, lalu yang terakhir, jangan lupa di bagian text field jam kerja ini ke event, pilih yang key release. Gunanya untuk yang seperti tadi, itu langsung menampilkan outputnya, tidak perlu tambahan button lagi. Masukkan voidnya hitung upah lembur. Coba kita jalankan. Misal jam kerjanya itu 8. Nah, karena jam kerja normalnya itu 8 jam, maka tidak ada kelebihan kerja atau tidak ada lembur. Yang mana itu maksudnya tidak mendapatkan upah lembur. Misal kita ubah jam kerja kita menjadi 9. Nah, yang mana ini kelebihan kerjanya atau lemburnya itu sejam. Karena jam kerja normal itu 8. Jika kita kerja 9 jam, maka akan lembur 1 jam, maka upah lemburnya itu dapat 10.000. Seperti rumus ini, upah lembur kelebihan kerja dikali 10.000 sama misalnya 10. Nah, kelebihan kerjanya itu lembur 2 jam, 11, 3 jam, jadi upah lemburnya 30.000. Oke, sekian saja video ini tentang ujian tengah semester mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.